Matahari telah terbit dan dimulailah hari yang indah. Sulaiman seperti biasa selalu senang mendengarkan lantunan doa-doa ayahnya Dawud dan selalu mengulang doa-doa ayahnya. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, dengar dan kabulkanlah doa-doa kami, karena aku adalah seorang hamba yang selalu membutuhkan. Ya Tuhanku, lindungilah kami yang selalu berharap kepadamu, dan penuhilah segala kebutuhan dan hajat-hajatku. Gunung-gunung, pohon-pohon, dan burung-burung mendengar doa-doa Nabi Dawud yang menyentuh hati. Bersamanya, mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Dawud bersama dengan anak-anaknya, mereka pergi ke taman yang berada di luar kota. Mereka bertemu dengan seorang penggembala dan pemilik kebun yang sedang bertengkar. Dan Allah menurunkan wahyu kepada Dawud. Katakanlah kepada anak laki-lakimu, barang siapa yang bisa menyelesaikan perkara kedua orang tersebut, maka dialah yang akan menjadi nabi setelahmu. Dawud bertanya kepada kedua orang tersebut, apa yang terjadi? Pemilik kebun mengadukan penggembala, dan dia berkata bahwa domba-dombanya tadi malam memasuki kebun anggurnya dan merusak segalanya. Dawud menginginkan ganti rugi dari penggembala, tapi penggembala tidak punya apa-apa selain domba-dombanya. Dawud melihat anak-anak lelakinya dan bertanya, menurut kalian, bagaimana caranya penggembala ini membayar ganti ruginya? Sulaiman meminta izin untuk menjawab. Penggembala memiliki kesalahan tidak memperhatikan domba-dombanya saat malam. Oleh karena itu, dia harus memberikan semua domba-dombanya kepada pemilik kebun selama 1 tahun. Dalam kurun waktu ini, anak-anak domba, susu, dan bulu-bulu domba adalah milik pemilik kebun, sampai dia bisa meneruskan kehidupannya selama 1 tahun. Penggembala juga harus bekerja di kebun pemilik kebun sampai kebun tersebut kembali seperti semula. Tapi, dalam kurun waktu 1 tahun ini, penggembala dan keluarganya juga bisa menggunakan apapun yang ada di kebun. Dengan begini, di antara kalian tidak ada yang merasakan ketidakadilan. Setelah 1 tahun berlalu, kalian bisa mengambil segala yang kalian miliki. Pemilik kebun dan penggembala pun setuju dengan hukum yang adil ini. Setelah itu, Sulaiman menjadi nabi setelah ayahnya. Allah memberikan kekuasaan dan kekayaan yang sangat besar kepadanya. Dia bisa memahami bahasa setiap hewan-hewan dan burung-burung. Dan dia menjadi pemimpin untuk setiap makhluk yang berada di dunia ini, seperti jin dan lain-lain. Sebagian dari jin berkhidmat kepadanya, dan sebagian lagi membangun kastil yang besar dan indah, serta membuat peralatan yang aneh dan memukau.
dan sebagian yang lain pergi ke laut untuk mengambil permata dan barang-barang berharga untuknya. Angin pun dengan perintah Allah mentaati Sulaiman. Kapanpun Sulaiman mau, dia akan mengantarkan Sulaiman ke tempat tersebut. Dia duduk di atas sebuah tikar dan angin akan membawanya terbang dengan kecepatan tinggi dan akan membawanya ke tempat yang dekat ataupun jauh untuknya. Ketika Sulaiman melihat ke sekitar wilayah kekuasaannya, dia akan berkata, "Wahai Tuhanku, kekuasaan ini adalah tanda-tanda kemuliaan dan kebesaran-Mu untukku. Aku berharap aku akan menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Kau berikan." Pada suatu hari, Sulaiman duduk di atas tikarnya dan pasukan yang besar dari jin dan burung-burung menemaninya. Sampai akhirnya dia mendekati rumah para semut. Ketua dari semut-semut tersebut ketika melihat pasukan Sulaiman mendekat dengan penuh cemas, dia berkata kepada teman-temannya, "Secepat mungkin, kembalilah ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya tidak melihat kalian dan menginjak kalian." Sulaiman bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak mengetahui kalau aku adalah nabi yang diutus oleh Allah dan aku tidak akan menganiaya makhluk lain?" Semut menjawab, "Ya, aku tahu, tapi aku takut kalau para semut melihatmu dan kebesaranmu serta tentara-tentaramu akan timbul di dalam hati mereka kecintaan yang besar terhadap dunia, dan akhirnya mereka akan melupakan dan menjauhi Allah. Karena itu, aku ingin mereka segera pulang ke rumah-rumah dan tidak begitu memperhatikan kamu dan tentaramu." Sulaiman tersenyum dan berkata kepada semut, "Kamu adalah orang yang sangat tepat untuk menjadi pemimpin mereka, karena kamu tidak hanya memikirkan rumah dan makanan saja, tapi kamu juga memikirkan jalan yang benar untuk mereka." Sulaiman duduk di atas tahtanya, dan burung-burung duduk mengitarinya. Sulaiman melihat sekitar dan berkata, "Di mana Hudhud? Aku tidak melihatnya di antara kalian." Merak berkata, "Kami juga tidak tahu. Mungkin dia sedang jalan-jalan." Tidak lama kemudian, Hudhud sampai. Dengan terengah-engah, dia berkata, "Wahai Nabi yang agung, aku mempunyai kabar yang penting. Aku pergi ke daerah yang hijau dan sangat indah bernama Sabah. Pemilik tanah Sabah ini adalah seorang wanita yang kaya raya. Dia dan pengikutnya menyembah matahari dan sujud kepadanya. Setan telah menipu mereka. Mereka pikir apa yang sedang mereka lakukan sudah benar." Sulaiman berkata, "Ini kabar yang sangat penting. Kalau apa yang kau katakan benar, aku berkewajiban untuk menuntun kaum tersebut ke jalan yang benar." Setelah itu, dia menulis surat untuk warga Sabah dan berkata kepada Hudhud, "Sampaikanlah pesan ini kepada pemilik tanah Sabah.
Aku berharap dia menyampaikan pesan ini kepada seluruh warganya. Setiap warga di seluruh negeri ini mempunyai hak untuk mengenali agama Allah. Acara besar sedang dilangsungkan di kerajaan tersebut. Hudhud di kesempatan yang bagus ini menaruh surat di dekat kaki ratu, dan dengan cepat dia bersembunyi di antara ranting-ranting pohon. Ratu mengambil surat tersebut dan membacanya dengan penuh perhatian. Setelah itu, dia mengumpulkan para pembesar kerajaan dan berkata, "Ini adalah surat penting yang berasal dari Sulaiman. Dia adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan terbesar di Urshalim. Dia mengundang kita untuk menyembah Tuhan yang satu, dan dia meminta kepada kita untuk tidak memikirkan kalau kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi darinya. Tapi kita harus tunduk kepadanya dan pergi ke tempatnya." Para pembesar dan penasihat berkata, "Sangat beruntung. Kami adalah laki-laki yang suka berperang, dan berperang dengan Sulaiman tidak membuat kami takut. Keinginan dia untuk mengambil kerajaan kami terima." Ratu Saba yang pintar dan berilmu berkata, "Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu apakah dia hanya seorang raja biasa atau seperti apa yang dia katakan bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Biasanya, seorang raja hanya berpikir mengambil kerajaan lain. Tapi, jika memang dia seorang nabi, maka dia hanya berpikir untuk menghidayati masyarakat saja. Kita harus mengetes Sulaiman. Aku akan mengirimkan padanya hadiah-hadiah yang sangat mahal. Kalau dia menerima, pasti dia hanyalah raja biasa yang menginginkan kekayaan kami saja. Tapi, kalau dia tidak menerimanya, maka sudah pasti dia adalah seorang nabi yang telah diutus untuk menuntun kita ke jalan." Jalan yang lurus. Mereka menyiapkan hadiah-hadiah yang sangat mahal harganya dan sangat berharga, dan kemudian mengirimkannya ke Urshalim. Dengan masuknya salah satu pesuruh kerajaan Sabah, Sulaiman menyambutnya dengan hati yang senang. Tapi ketika dia melihat hadiah-hadiah tersebut,
Dia sangat marah dan berkata, Allah yang Maha Esa telah memberikan kepadaku kekuasaan dan kekayaan yang sangat banyak. Tapi yang paling penting bagiku adalah menuntun masyarakat ke jalan yang benar, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Kembalikanlah hadiah-hadiah ini kepada Ratu Saba, dan sampaikanlah, kalau mereka tidak meninggalkan ibadah mereka yang sekarang dan tidak menyebarkan kabar ini kepada warga, maka aku akan datang dengan tentara yang besar ke tanah kalian. Pesuruh kerajaan Saba menyampaikan pesan Sulaiman kepadanya. Ratu Saba sangat senang mendengarnya dan ingin lebih mengetahui siapa Tuhan yang Maha Esa ini. Dia mengirimkan surat kepada Sulaiman dan mengabarkan bahwa dalam waktu dekat ini mereka akan berangkat ke Urshalim. Dan beberapa hari kemudian, bersama dengan beberapa pembesar, penasihat, serta pembantunya, mereka akan pergi ke Urshalim. Sulaiman di dalam kerajaannya menunggu rombongan kerajaan Saba. Dia ingin menunjukkan kepada mereka sebuah mukjizat, supaya mereka mengetahui kekuatan Tuhan yang tidak ada batasnya, dan akhirnya beriman kepada Tuhan yang satu. Dia bertanya kepada sekitarnya, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Saba ke sini sebelum dia datang? Salah satu dari jin yang kecepatannya lebih cepat dari angin berkata, Aku bisa memindahkan singgasananya sebelum kamu berdiri dari singgasanamu. Penasihat Sulaiman, yang mana dia adalah lelaki yang memiliki ilmu tinggi dan sangat mengenal Allah, berkata, dengan kehendak Allah, aku bisa memindahkan singgasana Saba dalam sekejap mata. Dan setelah itu, singgasana Saba sudah berada di samping Sulaiman. Sulaiman menghadap ke semua yang hadir dan berkata, Sulaiman bersama teman-temannya tidak akan bisa melakukan semua ini atas kehendaknya sendiri. Semua ini berasal dari Tuhan kami yang memberikan segala kekuatan ini kepada kami. Dia ingin mengetahui apakah dengan kami mempunyai kekuatan ini, kami akan menjadi orang yang bersyukur atau malah menjadi sombong dan tidak tahu terima kasih. Setelah itu, dia memerintahkan mengangkat singgasana Saba dan meletakkannya di atas udara. Dan akhirnya, rombongan Saba sampai di Urshalim dan memasuki kerajaan Sulaiman. Salah satu dari mereka yang hadir menunjuk ke atas dan berkata, Apakah itu singgasanamu? Ratu Saba terkejut dan menjawab, Iya, ini adalah singgasana yang katanya hanya diperuntukkan untukku. Ratu Saba cemas kalau singgasananya jatuh dan hancur. Sulaiman mengetahui kecemasan Ratu Saba dan menyuruh untuk meletakkannya perlahan-lahan ke atas tanah. Dan saat itu, dia berpaling ke Ratu Saba dan berkata, Kamu setiap harinya, dengan adanya singgasanamu yang selalu kamu agungkan, kamu menjadi sombong, dan kamu berpikir kalau kamu dan kekuasaanmu akan bertahan lama. Tapi hari ini, kamu melihat kalau Allah menghendaki, Dia bisa saja mengambil kekuasaan dan apapun yang dimiliki oleh manusia dalam sekejap.
Dan setelah itu, Sulaiman mengajak Ratu Saba ke tempat lain di kerajaannya. Dengan perintahnya, lantai singgasana berubah menjadi kristal. Dan terlihat setiap tiang-tiang dan lantai di sana tenggelam di dalamnya. Ratu Saba merasa dia berdiri di atas air, dan dia mengangkat dan mengumpulkan gaunnya supaya tidak basah. Sulaiman tersenyum dan berkata, "Kamu hanya berhayal kalau kamu berdiri di atas air. Lantai ini terbuat dari kristal, di mana di bawah kaca-kaca kristal ini ada air yang mengalir. Kekuasaan dan kekuatan di dunia ini sama seperti yang sekarang kamu lihat. Dan itu sedang membohongi kamu." Ratu Saba menyesal atas masa lalunya, dan dia berkata, "Sampai sekarang, aku selalu berpikir kalau aku adalah seorang yang paling tinggi derajatnya di dunia ini. Sekarang aku faham kalau kekuatanku dan kekuasaanku tidak ada apa-apanya. Dan aku dulu sangat jauh dari Allah. Aku berharap Allah akan memaafkanku." Dan sejak hari itu, Ratu Saba menyembah Tuhan Yang Esa. Dan dia juga mengajak warga setempat untuk menyembah apa yang Sulaiman sembah.